Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nalan dan Ryuko berhasil mengalahkan monster itu. Lagi pula, hal yang paling berharga adalah Demon Yuan di kepalanya. Biasanya digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang, kekuatan Beast Monster. Dan untuk penyulingan, kadang juga bisa digunakan untuk membuat magic weapon. Yuko berkata, ingin mengambil Iblis Yuan. Sini, aku akan membantumu. Tapi tiba-tiba, monster itu bangun. Yuko, awas! Monster itu langsung menyerang mereka. Dan Nalan terkena dampak dari serangan itu. Nalan berkata, kita ceroboh karena kita tidak mengira kalau dia tetap sadar untuk beberapa waktu walaupun kepalanya terputus. Yuko berkata, cepat, bersihkan racun itu dari tubuhmu. Yuko, sepertinya udah terlambat. Ryuko mencoba menenangkan Nalan. Nalan, kau akan baik-baik saja. Aku akan memberimu beberapa yuanci. Aku datang dari neraka untuk membuat sumpah, untuk melindungi dunia, dan untuk melindungimu. Jika aku nggak menepati janji, aku akan dilemparkan ke tanah kutukan abadi, dan gak akan pernah bereinkarnasi. Jadi aku gak akan pernah menyerah. Nalan berkata, aku telah terkena racun dari Beast Monster ranah Martial Emperor. Jadi udah gak ada harapan lagi. Kau cepatlah temukan ibu mertua. Jika tidak, kita semua di sini akan mati. Dalam hati Ryuko, aku lebih tahu daripada siapapun tentang seberapa bahayanya Blood Marsh. Dan Wu Feng baru aja bertarung. Jadi, kita nggak akan bisa keluar dari sini dengan cepat. Yuko berkata, kalian kembalilah ke kota Sirius. Bawa ini bersamamu dan berikanlah ini ke Yunfang. Dalam hati Ryuko, nggak ada penawar racun ini di kota Sirius. Dan Nalan hanya akan mati perlahan karena racun jika kita kembali. Oh iya, benar juga. Ada penawar di kota Qinyang. Mereka berdua pun sampai di kota Qinyang. Ryuko dan Nalan ingin masuk ke kota, tapi diusir oleh penjaga. Dasar pengemis, cepat pergilah dari sini. Ryuko berkata, senior, aku mohon, aku ingin bertemu dengan King of Medicine. Kau ingin bertemu dengan King of Medicine? King of Medicine itu raja obat ya berarti. Lucu sekali. Kenapa bisa seorang pengemis layak bertemunya? Seorang lagi berkata, apa kamu belum dengar tentang 3 orang yang belum diselamatkan oleh King of Medicine? Mereka yang gak diketahui asalnya tidak akan diselamatkan. Mereka yang gak punya uang tidak akan diselamatkan. Dan mereka yang gak menunjukkan cinta juga tidak akan diselamatkan. Nalan berkata, Yuko, menyerahlah. King of Medicine tidak akan mau melihat kita. Ketika aku mati, kuburlah aku di kota Sirius, sehingga aku bisa melihat matahari terbit di sana setiap hari. Aku gak akan menyesal. Enggak, aku gak akan membiarkanmu mati. Percayalah. Dalam hati Ryuko, seperti yang kuduga, susah untuk bertemu dengan King of Medicine, seperti yang ditulis dalam novelku. Lalu plot armorku hanya tersisa 8% dan tidak bisa digunakan. Akan tetapi, aku adalah pencipta dunia ini. Jadinya, nggak ada yang tahu lebih banyak tentang King of Medicine selain aku. Jika hanya uang, aku punya. Dan juga, aku mengenal King of Poison. Hah? King of Poison? Tuan, silakan masuk ke dalam. Nalan pun berbaring di kasur. Dalam hati Ryuko, mereka pada awalnya adalah sepasang kekasih. Yang satu pembunuh, dan yang satunya lagi adalah penyelamat. Keduanya memiliki banyak ikatan di masa lalu. Namun, King of Poison menikahi saudara King of Medicine, dan sekarang mereka menjadi musuh. Akan tetapi, di dalam hati King of Medicine, dia masih sangat peduli dengannya. Dengan mengambil keuntungan dari ini, King of Medicine pasti akan membantuku. Tiba-tiba seorang wanita keluar. Bukannya gadis itu adalah putri kota Nalan? Ryuko mendengar itu kaget. Dia telah digigit oleh Beast Monster yang memiliki racun yang luar biasa. Hidupnya akan segera berakhir. Wanita ini adalah King of Medicine. Ryuko berkata, mata senior sangat hebat. Istriku telah terkena racun Blood-Eyed Mosquito Dragon. Jadi aku berharap senior dapat membantuku. King of Medicine berkata, itu adalah Beast Monster tingkat Martial Emperor. Dan apa kau ingin aku menyelamatkan dia? Hanya uang aja nggak cukup. Ryuko berkata, aku bertemu King of Poison baru-baru ini. Hah? Aku sama sekali nggak mau mendengar tentangnya. Ryuko tetap melanjutkan. Dia terlihat sangat kurus. Apa yang terjadi padanya? Ryuko menjelaskan, dia sepertinya sudah sedikit menyerah pada dirinya sendiri. Dan dia mengatakan bahwa dia merindukan seseorang.
Sekarang, aku ingin memukulnya. Dalam hati Ryuko, kebohongan ini jauh lebih baik dari yang aku harapkan. King of Medicine berkata, karena kau mengenalnya, aku akan membantumu. Tetapi, racun tingkat Martial Emperor tidak mudah diobati dan kau harus membayar mahal untuknya. Berapapun biayanya, aku, Ryuko, akan membayarnya. King of Medicine berkata, untuk sementara, aku akan memberinya Ice Chips untuk menghentikan racun di tubuhnya agar tidak menyebar. Dan juga, temukan semua ramuan obat yang kutulis dalam waktu 3 hari. Yuko berkata, obat lainnya emang gampang ditemukan. Tapi, Blood King Seng 500 tahun. Aku harus mencarinya kemana? King of Medicine membalas, semuanya terserah padamu. Temukanlah obat itu sendiri. Yuko, maaf istriku, ini semua salahku. Karena kau digigit binatang itu. Yuko, kenapa kamu masih begitu baik padaku? Ketika aku telah memperlakukanmu dengan sangat buruk di masa lalu, aku merasa aku nggak layak untukmu. Lalu akhirnya Yuko pun pergi keluar. Saat di luar, Ryuko melihat sebuah perahu. Ada banyak orang yang bekerja keras di sana. Ryuko berkata, tukang perahu itu bekerja sangat keras. Lalu ada seorang menanggapi, mereka semua adalah sekte Qinyang yang memonopoli semua transportasi air di kota ini dan mereka sangatlah kaya. Ryuko bertanya, ku dengar pekerjaan awal mereka adalah seorang perompak. Jangan katakan itu di depan umum. Katakan saja di tempat tertutup. Kau bahkan gak akan tahu bagaimana kau akan mati. Ya aku tahu. Orang gendut itu melanjutkan. Fairview Dyeing Workshop ada di sebelah sana. Lalu orang itu masuk. Para gadis, apa aku boleh bertanya? Lalu Ryuko kembali ke kamar Nalan. Istriku, aku kembali. Lalu tiba-tiba lantai berguncang. Mereka kaget. Ada gempa bumi. Ternyata itu adalah orang gendut yang tadi. Orang ini adalah Yao Chuang. Dia berkata, aku telah datang ke sini. Nalan bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Dalam hati Ryuko, siapa si gendut ini? Apa dia di sini untuk membalas dendam kepadaku? Yuko, ayo kita pergi. Kita akan berjudi sepuasnya hari ini. Oh iya, aku ingat. Orang ini adalah tua muda ketiga dari keluarga Yao. Dia adik bungsu dari King of Medicine. Ayahnya adalah kepala Qi Shihal. Semua orang memanggilnya King of Nada. Menurut novelku, setelah Ye Qiong membunuh Ryuko, dia akan datang ke kota Qinyang. Di kota Qinyang, dia akan terluka karena ditikam oleh Yao Chuang. Chuang! Yuko, kita belum bertemu selama 5 tahun. Istrimu juga ada di sini. Istrimu semakin cantik aja. Nala merespon, tua muda ketiga, aku memperingatkanmu untuk tidak terlalu memanjakan Ryuko. Hei Yuko, udah lama kita nggak bertemu. Jadi kenapa kita nggak bersenang-senang hari ini? Chuang, yaudah, oke. Ayo kita keluar dan jangan ganggu istriku yang sedang istirahat. Sebelum Ryuko pergi, Nala menahannya dan berkata, ibu mertua ada di Fairview Dyeing Workshop. Jadi ingatlah untuk mengunjunginya. Yuko membalas, jangan terlalu cemas istriku. Kamu harus istirahat dan tunggu aku kembali. Mereka berdua pun akhirnya pergi. Yao Chuang bertanya, itu berarti bukan ibumu yang mati di sana? Dan yang mati sebenarnya adalah pelayan dari ibumu. Itu benar sekali. Ibuku masih hidup. Dalam hati Ryuko, kenapa terdengar seperti kutukan? Mereka berdua pun pergi ke Fairview Dyeing Workshop. Semuanya lari! Yao Chuang ada di sini! Para wanita lari berhamburan. Nona, tolong, jangan perkosa aku! Ryuko berkata, sepertinya kamu salah paham. Aku ingin bertanya, apa ada pekerja wanita yang bernama Chen Xiu'er di sini? Wanita, itu wanita kan ya? Udahlah, anggap aja wanita. Wanita itu berkata, maksudmu si rubah betina itu? Dia berada di halaman belakang. Aku menyarankan untuk kau nggak pergi ke sana. Kau mungkin akan mengganggu Master Huang. Hah? Master Huang? Yang mana maksudnya? Chuang menjawab, namanya Huang Rong. Dia dikenal sebagai burung emas dan dia adalah pelayan rumah penguasa kota. Biasanya melakukan hal yang nggak manusiawi. Yuko langsung berlari. Yuko, tunggu aku. Berpindah ke dalam, ada seseorang yang gendut berkata, Xiu'er, kenapa kau melakukan ini? Kalau kau patuh, kau akan hidup enak ke depannya. Wanita itu membalas, aku terlalu tua dan lemah. Aku nggak layak untukmu. Master Huang, pergilah. Kalau tidak, kalau nggak kenapa? Jangan bicara omong kosong lagi padaku. Aku sudah menunggumu selama 3 bulan. Dan sekarang kau mengatakan hal seperti itu. Lalu Ryuko datang dan berkata, berhenti kau. Sebagai pelayan rumah tuan kota, beraninya kau melecehkan seorang wanita. Kalau Mimin nggak salah mengartikan, harusnya orang gendut ini namanya Huang Rong. Dia berkata, siapa kau? Beraninya kau mengganggu urusanku. Hei kalian, patahkan kakinya untukku. Siap master. Cuma 3 orang ini. Hanya serangga. Lalu satu orang langsung dihajar oleh Ryuko. Huang berkata, siapa kau? Kenapa kau sangat kuat? Hei, aku ini
adalah pelayan rumah dari tuan kota. Jangan berani menyentuhku. Ya udah, pergi kalian. Baiklah, aku akan pergi. Tapi aku akan mengingat perbuatan kalian. Yuko dan wanita tadi saling bertatap-tatapan. Wanita itu berkata, Yuko, apa itu kau? Dalam hati Yuko, apa ini ibuku di dunia ini? Melihat wajahnya, pikiranku melayang kembali keingatan Yuko tentangnya. Agar Yuko tetap hidup, dia harus bertahan hidup di pasar. Mantan nyonya rumah, sekarang dia bekerja sebagai pelayan di Fairview Dyeing. Yuko berkata, Ibu, maaf, anakmu ini gak tahu berterima kasih dan telah membuatmu menderita. Mereka pun langsung berpelukan. Udah 10 tahun ya? Yuko, kau telah tumbuh menjadi sebesar ini. Aku sangat bahagia. Chuang berkata, Yuko, akhirnya kau bertemu kembali dengan ibumu. Lalu tiba-tiba ada seseorang wanita yang gendut datang dan berkata, jadi anak kulit putih ini adalah anakmu. Sure, apa aku memperlakukanmu dengan buruk selama ini? Ibunya Lyoko membalas, saudari Chow, kau adalah dermawanku. Tanpamu, aku akan mati kelaparan. Wanita gendut itu melanjutkan, anakmu bahkan berani memukul Master Huang. Dia adalah orang terpercaya dari tuan kota. Apa kau ingin mati? Pergi dan meminta maaf untuknya sekarang. Lyoko bertanya, apa kau bos dari Fairview Dyeing Workshop? Wanita itu menjawab, kenapa? Apa kau mencoba membelanya? Aku adalah bosnya di sini. Jadi, kalau kau ingin bekerja di sini, kau harus melakukan apa yang aku katakan. Lyoko mengeluarkan banyak sekali harta dan berkata, kalau gitu, aku akan membeli tempat ini. Wanita itu langsung berubah sikap dan berkata, kamu sangat murah hati. Sekarang, tempat ini akan menjadi milikmu. Ibunya Lyoko kaget. Yuko, dari mana kau mendapat Spirit Stone sebanyak ini? Apa kau melakukan pekerjaan buruk? Yuko menjawab, Ibu, aku nggak melakukan hal seperti itu. Aku mendapatkan semua ini dari Dragon Flower Dew yang kubuat. Wow, sangat hebat. Lalu setelah itu, Yuko dan Chuang kembali ke pasar untuk mencari Blood Ginseng umur 500 tahun. Yuko berkata, udah lama aku nggak ke pasar sebesar ini. Akan tetapi, aku masih nggak bisa menemukan jejak Blood Ginseng. Chuang merespon, apa kau mengira kalau Blood Ginseng itu adalah kubis? Blood Ginseng nggak mudah ditemukan. Ya udah terus, menurutmu aku harus mencarinya kemana? Chuang menjawab, Black Market Qingyang. Tetapi, Blood Ginseng berusia 500 tahun nggak dapat diperoleh tanpa 3000 batu spirit. Lalu Lyoko melihat sebuah toko dan dia sadar sesuatu. Oh iya, bener juga. Lyoko masuk ke dalam toko itu. Penjaga toko berkata, maaf tuan, toko ini sedang dalam proses pemindahan dan udah nggak berjualan lagi. Yuko membalas, aku di sini untuk membeli tokomu. Berapa harganya? Pemilik toko itu merespon, anak muda, kulihat bahwa kau juga tahu harga pasar. Jadi, aku akan memberikan harga yang sebenarnya. Harganya adalah 100 koin tile. Yuko membalas, itu nggak mungkin. Ini adalah toko yang bagus. Aku akan membelinya dengan harga 120 koin tile. Orang itu langsung mengambil uangnya dan lari dan berkata, anak muda, kau memiliki mata yang bagus. Ini adalah akte tanahnya. Ambillah. Chuang melihat itu merasa nggak percaya dan berkata, Lyoko, apa kau bodoh? Bahkan 100 koin tile itu terlalu mahal untuk toko ini. Dan kau membelinya dengan harga 120 tile. Udah nih, buka aja matamu dan lihatlah ini. Lyoko membuka sebuah pintu dan dia menunjukkan jalan rahasia. Chuang kaget. Astaga, ini kan jalan rahasia. Kenapa kau bisa tahu? Lyoko menjelaskan. Sebelum menjadi restoran, tempat ini digunakan kelompok Flying Thief untuk bertemu dan untuk mengumpulkan uang mereka. Lalu, terowongan rahasia ini menjadi sangat tersembunyi karena kelompok Flying Thief dibantai oleh sekte Qingyang. Yuko, kenapa kau bisa mengetahuinya? Yuko menjelaskan, aku memiliki hubungan yang baik dengan sekte Chen Yuan dan sekte Chen Yuan memiliki pertemuan dengan Qingyang. Jadi aku telah mendengar tentang tempat ini. Yuko, aku udah lama gak melihatmu dan sekarang otakmu udah encer. Dalam hati Yuko, sial, aku keceplosan. Oke, kita udah sampai. Astaga, di situ terlihat banyak sekali harta karun. Dalam hati Lyoko, apa itu boneka Demon Yuan? Aku kira aku nggak menulis boneka Demon Yuan di sini. Astaga, aku nggak tahu berapa kali aku bisa berjudi dengan uang sebanyak ini. Dalam hati Lyoko, ada 3 jenis boneka. Boneka Spirit Stone, boneka Spirit Yuan, dan boneka Demon Yuan. Boneka jenis Spirit Stone perlu mengkonsumsi Spirit Stone dan hanya bisa digunakan untuk kegiatan seperti menyapu lantai. Lalu, boneka jenis Demon Yuan. Boneka ini dapat memiliki kekuatan yang sama dengan tingkat core demon yang diberikan. Baiklah, kalau gitu, aku akan coba menggunakan core demon Yuan dari Blood Eyed Mosquito Dragon ke sini. Lalu terlihat seorang kakek yang sedang meditasi. Kakek ini adalah kepala sekte Qingyang. Dia tiba-tiba merasakan aura yang kuat. Dalam hati kakek itu, aura ini pasti aura dari seseorang yang berada di ranah Martial Emperor. Kakek itu berkata, kalian pergilah dan selidiki sumber aura itu. Kita perlu tahu orang itu adalah teman atau musuh. Siap, Master Sekte.
Boneka di menyuan ini mampu melepaskan aura dari Blood Eye Mosquito Dragon saat diaktifkan. Ini luar biasa. Akan tetapi, aura tadi pasti menarik perhatian dari master lain. Jadi lebih baik untuk bergegas dan meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Chuang, ayo kita kembali. Hah? Apa kau nggak akan membeli Blood Ginseng? Dalam hati Liu Ko, kultivasi Chuang hanya berada di ranah Martial Warrior. Jadi dia belum bisa merasakan aura dari boneka ini. Udah nggak apa-apa, aku udah punya solusinya. Kita berpindah ke ruang tamu Jishi Hall. Liu Ko menunjukkan nalan boneka itu. Nalan berkata, "Apa? Kau ingin membuat boneka ini terlihat menjadi manusia?" "Iya, itu sangat mudah. Hanya dengan menggunakan lapisan kulit manusia." "Hah? Kulit manusia? Dasar bajingan. Apa kau membunuh? Abis kau membunuh manusia, kau mengulitinya untuk boneka ini." Akhirnya, kulit manusia itu pun dipasang. Di boneka itu, ada solar panel tersembunyi, kamera mata palsu, dan speaker lengkap dengan suara. Boneka ini menggunakan pakaian Nalan Meng. Lalu Liu Ko meneteskan darah di dahi boneka itu. Lalu boneka itu langsung aktif. Yuko berkata, "Kesadaranku langsung menempel pada boneka ini dan aku bisa mengendalikan tindakannya." Nalan kaget. Orang ini seperti orang hidup setelah memakai kulit manusia. Ryuko berkata, "Aku akan coba mengontrolnya dan membeli beberapa bahan obat untuk menggunakannya." Lalu boneka itu mulai jalan di tengah kota. Orang-orang berkata, "Wow, siapa dia? Cantik sekali. Dia seperti peri yang telah turun ke bumi." Dalam hati Ryuko, para lelaki menjadi buta saat melihat wanita yang cantik. Lalu, beberapa orang menghampiri mereka. "Nona, apa bisa tunggu sebentar? Baru saja aku mendengar seniorku mengatakan kalau ada Martial Emperor baru saja datang ke kota ini. Jadi aku kira itu adalah Anda, Nona. Apa boleh aku tahu namamu?" "Namaku, Taime. Chi Taimi." "Hah? Chi Taimi? Nama keluarga Nona adalah Chi. Apa mungkin Chi dari 5 keluarga besar?" Seorang lagi berkata, "Melihat bahwa Nona telah mencapai ranah Martial Emperor, pasti Anda adalah murid yang jenius dari keluarga Chi." Dalam hati Ryuko, aku adalah pria yang normal. Aku nggak tahan kalian melihatku seperti itu. Seorang murid sekte Qingyang berkata, "Aku murid ketiga dari sekte Qingyang, Sui Qinghe. Aku ingin tahu, apa Nona Chi datang ke kota ini untuk menangani sesuatu hal yang penting?" Ryuko menjawab, "Iya, aku datang ke kota Qingyang untuk mencari Blood Ginseng yang berusia 500 tahun. Dalam hati Ryuko, karena mereka menganggapku sebagai salah satu dari 5 keluarga besar, aku biarkan aja dan aku ambil keuntungan dari ini." Seorang dari sekte Qingyang berkata, "Di sekte Qingyang, kami memiliki kebun obat sendiri dan mungkin kami memiliki Blood Ginseng yang berusia 500 tahun. Aku juga ingin mengundang Nona Chi untuk datang ke rumahku sehingga kita dapat menunjukkan keramahan kami. Kita berpindah ke sekte Qingyang." Seseorang berkata, "Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 5 keluarga besar. Dia begitu cantik. Sungguh nama yang cocok untuk seorang wanita seperti Chi Taimi. Orangnya sama seperti namanya, cantik." Gombalnya boleh-boleh nih. Dalam hati Ryuko, ini terlalu berlebihan. Dunia ini sangat memperhatikan wajah dan latar belakang. Kepala sekte Qingyang menyambut Ryuko. Dia berkata, "Kedatangan Nona Chi di tempatku yang sederhana ini adalah sebuah karunia. Penguasa kota Qingyang juga datang untuk menyambutmu secara pribadi setelah mendengar kedatanganmu." Dalam hati Ryuko, Golden Bird juga ada di sini. Waktu yang sangat tepat. Lalu Huan Rong muncul. "Wah, ada wanita cantik di sini." Seorang tetua dari sekte Qingyang berkata, "Hei, jangan main-main. Dia adalah seorang dari keluarga Qi. Kalau kau menyinggungnya, kota Qingyang kami akan tamat." Lalu Ryuko menyerang orang itu, nyaris mengenai kepalanya dan rambutnya langsung botak. Huang Rong berkata, "Nona Qi, tolong ampuni hidupku. Apa aku telah berbuat salah?" Ryuko menjawab, "Ketika aku pertama kali datang ke kota Qingyang, aku melihatmu menganiaya para pekerja perempuan di Fairview Dyeing Workshop." Huang Rong berkata, "Nona salah paham. Aku telah memesan kain, tetapi kain itu terlalu banyak, jadi aku memanggil orang untuk meminta bantuan." Ryuko membalas dengan kesal, "Oh gitu? Kalau gitu, aku akan pergi kembali ke sana dan bertanya kepada pemiliknya. Kalau kau berbohong, aku tidak akan mengampunimu." Kepala sekte Qingyang sedang mengobrol dengan salah satu tetua. Dia berkata, "Sinar merah tadi adalah kekuatan dari ranah martial kaisar tingkat menengah. Aku takut nggak ada orang yang lebih kuat daripada Nona Chi di kota Qingyang saat ini. Kau harus memperlakukannya dengan baik untuk beberapa hari. Jika sesuatu terjadi padanya," tetua itu membalas, "Saudaraku, yakinlah padaku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan Nona Chi kehilangan rambut sehelai pun." Mereka pun akhirnya makan-makan. Seorang berkata, "Kami kebetulan memiliki Blood Ginseng berusia 800 tahun. Jadi aku berharap Nona Chi akan menerimanya." Dalam hati Ryuko, Blood Ginseng berusia 800 tahun. Ryuko berkata, "Aku berterima kasih atas kebaikanmu. Dan sebagai balasannya, aku punya beberapa fire crystal di sini. Aku harap para tetua bisa menerimanya." Ryuko mengeluarkan fire crystal yang sangat besar. Seseorang berkata, "Nggak buruk untuk seseorang dari salah satu 5 keluarga besar. Fire crystal ini seperti baru keluar dari tambang." Satu lagi berkata,
berkata, "Astaga, itu adalah fire crystal dan ukurannya sangatlah besar. Ayo bersuara Nonachi." Kepala Sekte Qingyang berkata, "Nonachi telah datang ke Sekte Qingyang dan memberi kita hadiah yang berharga. Mari kita bersulang untuk Nonachi." Ryuko berkata, "Kuhargai itu teman-teman, tetapi aku sedang diet akhir-akhir ini." Dalam hati Ryuko, jika boneka ini minum, bukankah pasti akan bocor? Orang-orang dari Sekte Qingyang bingung. Diet? Apa itu? Ryuko menjelaskan, ini adalah metode untuk membersihkan usus dengan tidak makan dan minum, tetapi dengan menelan aura sebagai pengganti makanannya. Kepala Sekte Qingyang berkata, "Ini pasti metode tingkat tinggi. Ini adalah kesempatan langka. Mari kita semua mengikuti diet Nonachi." Dalam hati Ryuko, itu bukan urusanku ya, jika kalian emang mau mengikutinya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe, biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!